Oke, jadi minggu lalu yang saya belum share ya. Nanti saya berikan linknya. Saya belum share apa yang saya jelaskan minggu lalu. Eh, Masih ada di cloud, jadi saya belum copy video linknya. Nanti saya tinggal kopikan saja si e-learning kalian ya, apa yang kita pelajari minggu lalu. Nah, minggu ini yang akan kita pelajari itu adalah tentang object oriented-nya. Jadi ini adalah poin utama dari pembelajaran object oriented ya. Nah, yang sebenarnya kalian sudah coba-coba juga, sudah kalian gunakan juga ketika kalian belajar Greenfoot ya. Tapi ini konsep dan dasar pemrograman berbasis Java-nya kalian pelajari di sini gitu ya. Oke, saya langsung masuk ke materi. Ya. Jadi pada materi ini yang pertama yang akan kita bahas adalah classes, objects dan method. Ya. Nah, kalian sudah tahu bahwa kelas itu adalah kumpulan dari, jadi dia itu adalah bentuknya template gitu ya, atau blueprint yang di dalamnya itu ada variables dan method. Ya, nah sekarang bagaimana meng-create sebuah classes. Nah, itu saya sebenarnya sudah sempat buatkan yang sederhana minggu lalu dengan meng-create sebuah kelas namanya mahasiswa ya, tetapi kontennya masih kosongan. Hanya ada satu metode kalau nggak salah minggu lalu itu. Gitu ya. Nah, ini misalnya contohnya, kalian perhatikan baik-baik. Nah, di dalam kelas itu ada dua hal yang penting ya di dalam kelas itu. Yang pertama itu adalah variabel, yang kedua itu adalah metode. Ya, yang kedua itu adalah metode. Nah, eh, yang ingin saya tanyakan ke kalian gitu ya, sebelum kalian sebelum saya eh, sebelum saya lanjut gitu ya. Nah, kalian bisa eh, reply ya, bisa reply. Saya ingin tanyakan satu hal ke kalian. Kira-kira di dalam metode gitu ya, metode ada berapa jenisnya? Coba ini di chat. Ada berapa jenis metode? Coba. Oke, ada berapa jenis metode? Yuk ketikkan di chat. Ada yang tahu nggak ada berapa jenis metode? Atau ada yang lupa? Ada berapa jenis metode? Metode, ya. Ada berapa jenisnya? Coba. Ada yang tahu nggak? Nggak ada yang tahu? Ada berapa jenis metode? Ya, tidak harus di Java ya, tetapi secara global di dalam pemrograman dasar pasti metode itu ada berapa? Nah gitu, berapa ada kira-kira metode itu? Ada yang tahu enggak dari kalian? Ada berapa? Ya, bisa aktifkan mic-nya atau bisa tulis di chat. Ada berapa? Ayo, nih perkuliahan nggak akan maju kalau itu nggak kejawab. Ayo, ada berapa jenis metode? Ada berapa jenis metode? Ada berapa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Coba dijawab di chat. Ada berapa jenis metode? Ini nggak saya maju loh kalau kalian nggak jawab. Ya. Ada dua. Apa itu? Overreading dan overloading. Oke, yang lain? Ada berapa jenis metode kira-kira? Oke, Indra Kusuma. Good. Yang lain? Ada berapa jenis metode? Ada berapa jenis metode? Ayo, yang lain. Siapa yang tahu?
Firda mana Firda? Yuk, nyalakan kameranya Firda. Nyalakan mic-nya juga. Ada berapa jenis metode, Firda? Tahu enggak? Ada 7 metode. Oke. Ada 5 metode. Oke. Oke. Sudah ada 3. Ya. Kita belum ngomong object oriented loh ya. Saya hanya bicara kira-kira kalau kalian di dalam pemrograman dasar kalian bikin metode, nah ada berapa jenis metode? Overriding, overloading, Hanoshi, inherit, encapsulasi, poly. Bukan, itu konsep dari object oriented. Ya, yang saya tanya itu adalah metode. Ada berapa jenis metode? Coba, yang tahu enggak? Ada berapa yang jenis metode? Gitu. Oke, overriding, overloading, bukan. Itu bukan yang saya maksud. Ya, itu ada konsepnya. Nanti ada overloading dan overloading. Ya, nanti di dalam materi ini saya juga ada penjelasannya. Asesor, mutator juga bukan, ya. Somehow iya, ya, tetapi bukan itu secara garis besar, ya. Jadi metode, ya, jenisnya ada 2. Itu saya sudah sempat sampaikan, ya. 2 ketika di Alice ada 2 jenis metode. Yang pertama itu adalah prosedur, yang kedua itu adalah function. Itu harus kalian ingat, ya. Jadi metode jenisnya ada 2, prosedur dan function. Ya. Nah, prosedur itu adalah metode ya yang tidak ada return value ya, sedangkan function itu adalah metode yang ada return value. Ya, nanti akan terlihat jelas bedanya seperti apa. Nah, jadi kalau kalian lihat di sini ya, ini adalah cara kalian mendeklarasikan sebuah classes. Nah, di sini sebenarnya ada metode dan function gitu ya kalau kalian perhatikan. Tapi sebentar saya jelaskan itu. Nah, di dalam kelas itu ada 2 jenisnya. Ada 2 hal yang harus ada. Satu itu adalah variabel gitu ya, yang kedua itu adalah metode. Ini metode total nih. Yang bentuknya seperti ini adalah metode. Ya. Nah, metode jenis itu ada 2 ya, prosedur dan function. Nah, bedanya apa? Kalau prosedur itu modelnya seperti ini. Prosedur ya. Prosedur gitu. Ya. Kenapa ini dikatakan prosedur? Karena prosedur ya biasanya digunakan untuk memberikan perintah. Jadi ketika kita merintah untuk menjalankan sesuatu, maka itu adalah prosedur. Ya. Jadi perintah, jadi yang dieksekusi adalah sesuatu yang ada di dalam prosedur saja gitu. Sedangkan function gitu ya. Function tujuannya itu adalah menjawab pertanyaan gitu. Nah, karena dia menjawab pertanyaan maka harus ada return value. Ya, harus ada return value. Jadi ada sesuatu yang di-return gitu ya oleh si nilai ini gitu ya yang akan di-create ya. Misalnya kalian meng-create sebuah variabel namanya integer x. Nah, berapa nilai x? Nah, itu nanti biasanya yang menjawab adalah function. Ya, karena ada return value di dalamnya, return make gitu. Ya, begitu juga nih. Jadi kalau di tengahnya sudah ada return, itu pasti function. Kalau function aksesornya ya pasti bentuknya tipe data ya. Pasti tipe data. Bisa string, bisa integer, bisa boolean gitu ya. Tapi kalau prosedur pasti void, tidak mungkin tidak gitu ya. Jadi kalau kalian lihat sebuah metode ya, terus di depannya adalah void, itu pasti prosedur. Artinya dia akan melakukan perintah, nyuruh mengeksekusi jalan gitu. Ya, dan tidak ada return value kalau dia void. Di tengahnya ini kan tidak ada return value. Kalau dia bentuknya function ada return value. Nah, gitu. Itu bedanya ya. Nah, di dalam kelas selain ada variabel dan metode, nah prosedur dan function, nah ada satu lagi yang namanya constructor ya. Nah, masih ingat nggak konstruktor itu apa sih gitu?
Apa itu konstruktor kira-kira? Ya, coba di chat deh sambil sambil saya juga biar ada interaksi. Apa itu konstruktor? Yang kalian tahu tentang konstruktor itu apa? Konstruktor adalah, ini kalau kalian perhatikan nih, kira-kira apa sih yang unik dari konstruktor? Kenapa dia beda dengan prosedur gitu? Padahal kan prosedur juga nggak ada return value nih tengahnya. Kenapa konstruktor itu berbeda dengan prosedur seperti ini gitu? Bedanya apa kira-kira kalau kalian lihat di sini? Ya, pemberian nilai Pak. Oke, niatnya benar. Ya, artinya niatnya emang digunakan untuk memberikan nilai pada saat objek di-create, gitu. Objeknya dibuat. Yaitu fungsi dari konstruktor. Nah, jadi konstruktor itu adalah metode, ya, metode atau prosedur, ya sebenarnya prosedur tapi prosedur unik ya. Prosedur yang namanya sama dengan kelas itu adalah konstruktor. Prosedur yang namanya ini prosedur ini namanya sama dengan kelas, ya, yang hanya dieksekusi sekali saat objek dibuat. Itu adalah konstruktor. Konstruktor adalah metode yang namanya sama dengan kelas, ya, yang dieksekusi sekali saat objek dibuat. Itu adalah konstruktor. Ya. Nah, fungsinya apa? Benar kata Anton. Fungsinya itu adalah untuk pemberian nilai di awal. Jadi, ketika kalian mendeklarasikan sebuah objek dari sebuah kelas, maka di tengah ini konstruktor itu bisa dijadikan sebagai nilai default. Nah, gitu. Ya, nanti pada materi selanjutnya akan dibahas itu. Oke. Nah, cara meng-create objek dari kelas ya caranya seperti ini gitu ya. Misalnya vehicle, nama kelasnya, kemudian nama objeknya new vehicle. Ya, ini sudah berapa kali saya jelaskan minggu lalu. Jadi sepertinya kalian tidak ada masalah ini ya. Nah, ini konstruktor tadi. Konstruktor digunakan untuk agar user itu bisa gitu ya menggunakannya pada saat meng-create sebuah instance of class atau disebut dengan objek. Nah, good programming ya mengidentifikasikan bahwa kelas itu harus punya default konstruktor. Jadi kalian tidak boleh meng-create sebuah kelas tanpa konstruktor default. Nah, itu harus jadi pembiasaan nantinya. Ketika kalian bikin program object oriented, bikin kelas, maka harus siapkan default konstruktornya. Gitu ya. Nah, biasanya default konstruktor itu berisi terkait dengan nilai dasar gitu ya, nilai dasar. Misalnya kalian ingin meng-create sebuah kelas namanya bank gitu ya, namanya bank. Ya, kemudian di bank itu nanti ada variabel namanya nomor rekening gitu. Kemudian ada saldo misalnya gitu ya. Ya dua aja misalnya contohnya. Nah, ketika kalian meng-create apa namanya nomor rekening dan saldo, nah itu kan tidak boleh kosong ya di awal. Itu harus ada defaultnya gitu. Ya, nggak boleh kalian meng-create sebuah objek bank terus kalian nggak akan isi lagi nilai dari rekening kan nggak mungkin gitu ya. Kalian nggak mungkin meng-create apa namanya sebuah objek tetapi default nilainya nggak ada sama sekali. Nah, itu sangat berbahaya gitu ya. Karena nantinya ketika dipakai hal tersebut kemudian diminta untuk ditampilkan terlebih dahulu, maka langsung nilainya nol. Nah, nol itu nggak bagus dilihat pada saat kalian bikin program. Maka dari itu, konstruktor sangat penting kalian buat. Ya. Jadi defaultnya, jadi kita ngasih nilai nih, ya ada make, ada miles per gallon. Jadi kita ngasih default make itu kan nama ya, nama pakai kosongan boleh lah gitu. Tapi kalau miles per gallon kan kosong. Gitu ya misalnya gini, saldo. Ya, kalau misalnya di bank ada saldo, kalau saldo kan kalian harus defaultkan 0. Jadi nggak mungkin saldo kalian tidak defaultkan. Kalau kalian saldo tidak defaultkan, maka saldonya akan jadi minus. Jadi nilai integer terakhir minus 30 ribuan gitu ya. Apa? Saya lupa ya, minus bawahnya integer. Karena ini kan integer itu ada range-nya ya, dari minus sekian sampai plus sekian. Ya, jadi kalau kalian tidak sebut default-nya, ya itu berbahaya nanti ketika memulai memberikan nilai. Jadi biasakan harus ada default konstruktor, ya. Jadi kalian create konstruktornya nanti di sana.
Ya, nah konstruktor nanti bisa lebih dari satu ya jenisnya. Nanti saya jelaskan di materi selanjutnya. Ya, saat ini hanya di materi pertama itu terkait dengan kelas, kemudian ada methods, ada variabel. Ya, penjelasan variabel tidak perlu saya jelaskan karena itu sudah simple. Nah, sekarang metode. Nah, di dalam Java metode itu terbagi 4 ya. Terbagi dari 4 hal. Jadi 4 hal tidak harus ya, tetapi paling tidak ada 3 hal atau 2 hal tergantung. Misalnya kalau prosedur maka paling tidak ada access modifier, ada method name-nya gitu. Ya, nanti kalau misalnya ada parameter kalian tinggal tambahkan parameternya gitu. Ya, kalian tinggal tambahkan parameternya. Gitu, ya. Nah, kemudian ada return value ya. Nah, return value itu fungsinya untuk function. Jadi kalau kalian create function harus ada return value, nggak boleh tidak. Nah, parameter itu biasanya digunakan untuk memberikan nilai dari luar. Jadi kalau metodenya ingin ada diberikan nilai dari luar gitu sebagai awal, maka kalian harus meng-create parameter. Ya, parameter bisa lebih dari satu gitu ya. Oke. Oke, method name. Oh, ini saya pikir udah nggak masalah ya. Misal contohnya seperti ini. Public string get name. Jadi kita akan mendapatkan get name. Nah, get name yang dimaksud apa? Oh, get name dari string first name sama string last name. Nah, ini adalah parameter ya. Dua ini adalah parameter yang diinputkan dari luar sehingga nanti ketika di return keluarlah first name spasi last name. Jadi digabung nanti. Ya, ini fungsinya concatenation. Jadi kita gabung ya first name sama last name digabung jadi satu plug gitu kan. Ya, itulah ini konsep dari apa namanya? Pembuatan metode ya. Jadi ada access modifier. Nah, access modifier itu ada 3 jenisnya, ada public, ada private, ada protected ya. Nah, kalau public itu fungsinya untuk kalian mengakses semuanya. Jadi kalau misalnya metodenya diberikan apa namanya sebagai metode publik ya, akses modifiernya publik, maka akan bisa diakses oleh semua kelas yang ada di project yang kalian miliki. Ya. Nah, yang satu lagi itu adalah protected ya. Minggu lalu saya jelaskan ada sebuah package yang bisa kalian buat ya. Jadi package kalian bisa buat ya. Misalnya kalian bikin sistem informasi perpustakaan. Maka yang pertama package untuk master, maka nanti di sana terkumpul semua folder-folder masternya gitu ya. Kemudian ada package misalnya package GUI, package model dan sebagainya gitu, modul dan sebagainya. Nah, itu adalah metode. Nah, protected itu biasanya digunakan ya, bisa diakses untuk di dalam satu package saja gitu ya. Nah, sedangkan metode di luar package nggak akan bisa mengakses kalau statusnya adalah protected. Jadi protected itu layaknya seperti public, bisa diakses oleh semua file di dalam satu package. Nah, itu konsepnya. Oke, itu ya. Nah, kemudian selanjutnya di sini tentang aksesor dan ini mutator ya. Nah, aksesor method adalah metode yang digunakan untuk mengakses gitu ya. Itu juga bisa kita sebut dengan getter method. Jadi fungsinya cukup untuk mengakses variabel ya, mengakses fungsinya variabel. Mutator juga gitu ya, untuk mengakses untuk bisa memberikan nilai dari luar ke dalam metode tersebut gitu. Ya, jadi ada metode untuk menampilkan nilainya, jadi mereturn nilai, sama metode yang digunakan untuk memberikan nilai di dalam metode ya. Jadi itu bedanya. Nah, ini adalah aksesor ya, pasti ada return value ya, biasanya dia namanya itu udah default ya, get make gitu. Ya, fungsinya itu emang tujuannya untuk mereturn value sebuah variabel, sebuah loh saya katakan ya. Jadi sebuah variabel, misalnya kalian punya 2 variabel, variabel make sama variabel get mile per gallon. Sorry, variabel miles per gallon gitu ya. Ada 2 variabel, misalnya kalau di dalam kelas mahasiswa, misalnya ada
variabel name sama variabel nama, misalnya dua itu ada variabelnya. Nah, fungsi dari apa namanya? Fungsi dari asesor method ini gitu ya, itu dengan cara membuatnya adalah public. Kalau misalnya name itu adalah integer, maka public int gitu ya, get name. Kemudian satu lagi adalah public string get nama gitu. Ya, jadi ada defaultnya sudah di depannya pasti ada tambahan get. Itu berarti pasti asesor method dan itu hanya khusus untuk mereturn value satu variabel. Itu fungsi dari asesor method. Nah, begitu juga sebaliknya untuk mutator method. Nah, kalau mutator itu fungsinya mengisi nilai nih ke dalam nih. Ya, jadi kita ngeset nilai. Set nilai dari sebuah variabel. Ya, tidak lebih dari variabel. Sebuah variabel, ya. Set miles per gallon gitu misalnya. Jadi kita langsung isi nilai, langsung masukkan nilainya, berikan nilainya ke variabelnya punya kelas gitu loh. Ya, cuman gitu. Misalnya kalau di apa namanya di mahasiswa misalnya, jadi kalian tinggal public void set name gitu ya. Kemudian ada parameter di dalamnya untuk memberikan nilai name-nya gitu. Oke, konsepnya seperti itu. Ya, itu mutator method. Oke, sepertinya nggak terlalu signifikan ya ininya. Oke, saya lanjutkan. Function tadi saya sudah jelaskan. Ya, yang penting itu ada return value, maka itu adalah function namanya. Oke, kira-kira itu. Nah, this. Nah, this ini adalah fungsinya untuk memberikan referensi ke arah variabel dan metode yang ada di dalam kelas tersebut. Jadi kalau kalian sudah sebut this, gitu ya, maka itu nge-reference mengarahkan ke variabel atau metode yang ada di ini, yang ada di kelas itu, gitu ya. Misalnya gini nih, saya contohkan misalnya ya. Oke, sebentar. Oke, saya share ini Eclipse-nya. Nah, tadi penjelasan saya terkait dengan IT, misalnya saya meng-create sebuah, nah ini kebetulan default-nya hanya satu ya. Sorry, default-nya itu ada KRS, ada master. Nah, ini yang saya katakan, kalau dia protected, maka hanya bisa mengakses semua file yang ada di dalam KRS saja gitu ya. Kalau misalnya public, dia bisa ngakses di KRS, bisa ngakses di master gitu dan sebagainya ya. Oke, nah saya kemarin minggu lalu itu taruhnya default-nya itu ada di sini nih, ya, ada di default-nya jadi kosongan gini. Oke. Nah, misalnya di mahasiswa nih, saya meng-create sebuah di kelas mahasiswa kemarin ya, ada data mahasiswa seperti ini. Nah, jadi kalian untuk meng-create ya default-nya itu adalah protected adik-adik sekalian ya. Jadi kalau misalnya saya tulis integer name gitu, ya, maka ini adalah protected default-nya. Jadi hanya bisa diakses oleh main saja gitu yang ada di dalam satu package. Sedangkan nanti kalau ada file di dalam kelas KRS maka nggak bisa diakses. Jadi agar saya bisa mengakses juga gitu ya file name ini di dalam, maka saya pakai tulis public gitu. Maka akan bisa diakses oleh KRS, bisa diakses oleh file yang ada di master ya, public name. Kemudian ini misalnya saya private namanya gitu. Private name nama. String nama gitu. Jadi sudah ada dua variabel nih, variabel name sama variabel nama. Nah, kalau kalian ingin meng-create sebuah konstruktor, kalian tinggal tulis di sini public mahasiswa gitu. Ya. Nah, default-nya fungsinya untuk apa nih? Fungsinya itu adalah untuk memberikan default. Oh, jadi saya akan berikan name itu adalah 1 2 3 4. Sorry, misalnya default name itu adalah ini 9 5 6 7 8 9. Nah, gitu misalnya default name-nya. Ya. Kemudian default string-nya gitu ya. Default string-nya untuk namanya misalnya namanya itu adalah
undetermined gitu misalnya. Ya, ini defaultnya nih. Udah kasih nilai di awal gitu ya. Dengan NIM sekian kemudian undetermined. Jadi belum dideterminasikan gitu ya. Nah, ini adalah konstruktor adik-adik sekalian gitu. Ya. Konstruktor. Oke. Konstruktor yang kalian buat di sini gitu. Ya, U-nya 1 ini ya. Oke. Selanjutnya adalah selanjutnya adalah metode. Nah, tadi ada setter sama getter method ya, mutator sama aksesor. Nah, caranya adalah kalau misalnya ini ada dua nih ya, ada dua. Nah, sekarang bagaimana meng-create setter method? Cara meng-create setter method itu adalah sebentar ya. Nah, caranya adalah kalian menulis ini nih public ya. Oke. Public void ya, set. Nah, ini yang saya katakan tadi set name gitu. Nah, biasanya ada variabel dalamnya misalnya integer name gitu. Ya. Kemudian kalian akan set. Nah, di sini kalian nggak bisa tulis name sama dengan name gitu. Ya, karena ini kan name nih. Di sini juga name. Nah, kalau kalian tulis name sama dengan name, ini artinya kalian memberikan nilai untuk yang ada di sini saja, bukan memberikan nilai di atasnya. Nah, maka dari itu fungsi this yang tadi saya sampaikan di sini ya, saya sampaikan di sini. Nah, inilah fungsi dari this reference. Jadi kalau kalian tulis integer x sama integer y seperti ini gitu ya, kemudian kalian memberikan nilai di dalamnya, maka kalian harus tambahkan this agar x yang dimaksud adalah x yang punya kelas, bukan x yang ada di metode gitu ya. Itu konsepnya. Ya, oleh karena itu kalian harus melakukan seperti ini gitu. Ya, jadi kalian tambahkan this depannya. Maka dia akan langsung reference. Jadi lihat highlight-nya ya. Ini highlight-nya masih ke arah sini. Sekarang saya tambahkan this di sini. Perhatikan highlight-nya. Nih, saya klik name, maka dia arah highlight-nya di sini nih. Ya, itu artinya kalian sudah benar bahwa kalian mengaksesnya adalah name yang punyanya class gitu. Bukan name yang punya ini. Kalau name yang punya ini jadinya di sini. Nah, highlight-nya ke sini dia gitu. Jadi gampang kita ngecek apakah kita sudah benar menggunakan variabel yang kita maksud gitu ya. Jadi kalau saya klik nama di sini, maka dia akan meng-highlight nama dari variabel di kelas gitu. Paham ya? Nah, itu kalau untuk set ya. Kemudian ini adalah setter method. Method setter atau mutator method ya. Sedangkan satu lagi adalah aksesor method atau getter method. Caranya ya sama nih, public. Nah, sekarang kalau dia integer, kalau name kan dia integer, maka kalian tambahkan di sini integer, kemudian get name gitu. Ya, get name. Kemudian ada return value. Return get name gitu. Return yang di return apa? Sorry, yang di return itu apa? Yang di return adalah name gitu. Nah, gitu. Jadi ini adalah setter method dan getter method. Ya, itulah setter method dan getter method. Nah, sebenarnya kalau kalian ingin cepat ya, ini kalau misalnya kalian punya 20 gitu ya. Kalau kalian bikin satu-satu kayak gini ya capek gitu ya. Jadi sebenarnya kalian bisa meng-create ini. Create nih, getter and setter method. Ya, jadi di source-nya kalian langsung bisa create gitu. Ya. Jadi yang mana mau di-create nih gitu. Ya, tadi name saya sudah buat ya, sekarang saya nama aja nih saya buat. Tinggal generate. Ya, bentuknya apa? Public nggak? Kalau public oke gitu ya. Ya, ini get name namanya ya. Oke. Udah. Nih, jadi dua-duanya get nama, set nama, generate. Udah jadi langsung gitu. Ya.
Langsung jadi nih di bawahnya gitu loh. Jadi cepat jadinya. Ya, jadi langsung dibuat setter sama getter metodenya. Jadi kalau saya meng-create lagi misalnya sebuah variable, misalnya string public string jurusan gitu ya, kemudian public string fakultas ya. Jadi kalau saya mau bikin setter method sama getter methodnya, saya cukup gini nih, source generate getter setter, saya klik fakultas sama jurusan generate. Oh, jadi langsung jurusan sama fakultas selesai. Gitu. Ya, paham kira-kira ya? Jadi langsung selesai nih, gitu. Selesai, setter sama getter method. Oke? Itu. Jadi kalian bisa langsung generate atau kalian create sendiri. Boleh aja sih, nggak masalah. Oke. Jadi itu poin intinya di sini ya. Nah, kemudian ada garbage collection. Nah, biasanya garbage collection itu untuk membersihkan. Jadi kalau kalian bikin aplikasi, nah, kalau aplikasi yang kecil ya, aplikasi yang ya misalnya kalian bikin cuma satu main saja, nggak besar-besar banget ya, garbage collection sih nggak perlu kalian buat ya, nggak perlu kalian buat karena tidak akan bikin berat juga. Tapi kalau misalnya kalian bikin sistem informasi di dalamnya, maka garbage collection itu penting. Nah, garbage collection itu untuk membersihkan ya. Jadi kita menggunakan finalizer di sini fungsinya, gitu ya, finalize. Jadi kalian nge-create sebuah variable namanya finalize gitu. Ya. Sebenarnya nggak perlu create ya, ini udah dibuatin ya. Tinggal kalian panggil finalize maka akan jalan. Gitu. Ya, jadi semua di-close sama dia. Semua kalian bikin variable, kalian bikin file, kalian input file dari sistem, nah semuanya itu bisa di-close, jadi dibersihin sama sistemnya. Sehingga aplikasinya jadi nggak berat gitu ya. Nah itu tujuan dari garbage collector. Nah itu biasanya penting ketika kalian bikin aplikasi yang cukup besar. Tapi kalau kecil ya nggak perlu lah gitu bikin kayak gitu. Ya kalau cuma 1-2 variabel ya nggak ngefek ya. Ya komputer bakal cepat. Tetapi kalau misalnya aplikasinya udah cukup besar, nah kalau tidak ada garbage collector itu biasanya nge-lag gitu ya, agak lambat jadinya gitu karena dia butuh memori banyak. Sehingga harus dihapus-hapusin dulu memori, sehingga di-clearin memorinya dipakai lagi untuk penggunaan yang lain gitu. Nah, itu fungsinya ya. Oke, itu kira-kira yang satu, kita masuk yang kedua. Nah, yang kedua itu yang dibahas di dua itu adalah tentang parameter overloading. Nah, tadi ada yang menjawab, "Oh, Pak, ada overloading gitu ya, overloading method." Nah, jadi ketika kalian meng-create sebuah method ya, ini adalah access modifier ya, tadi saya sudah jelaskan ya. Ada public, jadi kalau public itu bisa diakses anywhere, siapa saja bisa mengakses. Protected itu bisa diakses ya only from the same class, from subclass, or from other class the same package as the modifier. Ya, jadi the same package dia, gitu ya, dalam satu package. Sedangkan private nggak bisa diakses sama sekali. Yang hanya bisa mengakses adalah yang ada di dalam kelas saja. Gitu. Ya, yang ada di dalam kelas. Jadi ada 3 nih. Ya. Defaultnya adalah protected. Jadi sama nih. Defaultnya itu adalah protected. Nah, kalau kalian nggak ngisi apa-apa, defaultnya protected. Ya. Oke, jadi ini saya tidak perlu saya jelaskan lagi. Nah, kemudian parameter ya. Tadi saya sudah jelaskan parameter fungsinya untuk memberikan nilai dari luar, ya. Nah, parameter itu bisa lebih dari satu, parameter 1, parameter 2, parameter 3, jenisnya juga bisa beda-beda. Nah, kemudian parameter di dalamnya itu tidak selalu yang primitif variabel gitu ya, primitif tipe data, tapi juga bisa tipe data yang tidak primitif ya, selain integer, boolean, char, binary dan lain-lain, itu kalian juga bisa meng-create parameter yang di dalamnya itu adalah sebuah string ya, atau sebuah array itu bisa, atau bahkan sebuah kelas ya. Jadi kalian juga bisa meng-create parameter yang di dalam itu adalah sebuah kelas. Ya misalnya dalamnya adalah mahasiswa gitu, MHS itu bisa ya. Jadi mahasiswa nanti sebagai parameternya gitu ya. Kalian meng-create objek jadinya sebagai parameter. Gitu kira-kira. Ya. Oke.
Jadi, nah ini contohnya yang tadi yang saya jelaskan bahwa ini misalnya public, kalian bisa meng-create sebuah function yang dimana function itu adalah sebuah kelas gitu ya, bukan lagi metode kayak integer string gitu ya, tapi juga dalam bentuk kelas. Parameternya juga bisa kelas gitu. Di dalamnya juga bisa kelas ya. Atau bisa salah satunya misalnya ini integer tapi nanti inputannya adalah kelas, itu bisa ya. Oke, itu kira-kira argumen. Ya, saya pikir nggak perlu yang ini. Oke, calling method. Nah, ini overloading ya. Nah, overloading biasanya digunakan ketika kalian meng-create sebuah metode ya. Jadi kalau kalian ingin membuat metode yang namanya sama tetapi bisa digunakan banyak hal, nah itu adalah overloading method ya. Nah, di sini contohnya misalnya konstruktor. Nih ada variable ada kelas namanya dog ya. Di dalam dog kalian bisa meng-create lebih dari satu konstruktor. Yang membedakan apa? Yang membedakan adalah parameternya gitu. Yang membedakan adalah parameternya. Jadi ketika kalian meng-create sebuah metode ya, metode dalam hal ini adalah konstruktor gitu ya. Misalnya ini kan mahasiswa nih ya. Mahasiswa nih. Nah, mahasiswa kemudian nanti ini tinggal di print misalnya system.out.println ya, misalnya ini name gitu. Plus name plus backslash n, ini saya buat enter aja ya. Kemudian nama itu plus nama. Oke. Ini tutup. Oke, tutup. Ini ya. Nah, ini yang pertama, saya bisa meng-create konstruktor yang lain gitu ya. Mahasiswa. Nah, ini konstruktor juga tapi harus beda. Yang bedakan apa? Parameter gitu ya. Parameter nanti yang bedakan. Misalnya nih, name integer name sama string nama gitu. Nah, itu bisa kayak gini nih. Ya, ini saya copy tengahnya, tetapi di sini itu nanti ada name. Jadi ini nanti tambahan this depan. This dot. Nah, kemudian ada this dot nama. Jadi saya misalnya ini mendeskripsikan sebagai nama gitu. Gitu. Ya. Jadi kita bisa meng-create, ini adalah konstruktor yang satu lagi. Jadi ada konstruktor pertama, ini konstruktor kedua. Gitu. Konstruktor kedua. Ya. Ya, kemudian kalian bisa tambah lagi misalnya di sini adalah public mahasiswa, kemudian kalian tambahkan ya. Kalian tambahkan ada name integer name gitu. Kemudian string nama, kemudian kalian tambah string jurusan gitu ya. Kemudian ada string fakultas. Gitu. Ya, kalian bisa create seperti ini gitu. Ya, kemudian saya tambahkan ini, saya tambahkan this dot jurusan sama dengan jurusan, kemudian this dot fakultas sama dengan fakultas. Nah, kayak gini nih. Ya, ini saya tambah berarti tambah jurusan backslash n jurusan ya, plus jurusan, kemudian plus backslash n fakultas plus fakultas. Gitu. Ya, nah, sekarang bagaimana membedakan antara penggunaan konstruktor yang pertama, kedua, sama yang ketiga? Kan beda-beda nih. Nah, ini yang disebut dengan overloading constructor. Gitu. Ya, jadi konstruktor yang sama,
ada fakultasnya. Jadi ada overloading yang sama gitu ya. Di sini ada overloading ya, namanya sama semua gitu. Nah, sekarang bagaimana cara menggunakannya di main? Sebentar, ini kok ada error. Errornya gimana? Oke. Udah hilang. Nah, sekarang di main nih, saya buka di main. Nah, caranya bagaimana membedakannya? Ya, jadi saya meng-create sebuah kelas, misalnya mahasiswa MHS1, new mahasiswa. Ya, nah ini adalah digunakan konstruktor yang pertama. Kalau saya nulisnya seperti itu, mahasiswa MHS2 new mahasiswa, kemudian kalian isi nih, ya 91505101 gitu. Oke, koma sama namanya Bayu gitu misalnya gitu. Oke. Gitu. Ya, maka dia akan menggunakan konstruktor yang kedua. Ya, konstruktor yang kedua. Jadi cara membedakannya di sini nih. Jadi kalian tambahkan parameter ketika kalian meng-create sebuah objek. Makanya konstruktor itu hanya dieksekusi sekali nih. Jadi nggak sekali aja nih konstruktornya. Ketika objek dibuat. Jadi kalian tambahkan. Nah, kalau yang ketiga kalian tinggal tulis ini mahasiswa MHS3 sama dengan new mahasiswa. Ya, misalnya ini 19505102 gitu ya. Ani misalnya gitu. Nah, jadi yang kedua masih kalau saya mau tambahkan misalnya jurusan PTI, kemudian fakultasnya FTK. Nah, ini yang ketiga digunakannya gitu. Ya, jadi penggunaan yang ketiga ini. Nah, gitu. Paham kira-kira ya? Paham ya? Jadi ada 3 jenis ya ketika kalian meng-create sebuah overloading method. Ya, dalam hal ini adalah konstruktor. Nah, seperti itu, ya. Kemudian kalian juga bisa membuat overloading yang lain gitu ya. Misalnya data mahasiswa, saya mau overloading nih. Misalnya public void data mahasiswa ya. Saya bisa inputkan nih data mahasiswa yang mana dimaksudnya. Misalnya saya bisa tulis misalnya string nama gitu misalnya. Ya. Gitu. Ya. Kok void ya. Gitu. Stringnya huruf besar, string. Oh, sorry. String gitu ya. Jadi ini dua hal yang berbeda gitu. Nah, ini adalah overloading method ya. Jadi tengahnya tinggal kalian isi mau diisi apa ya. Tapi ini namanya sama. Nah, itu adalah yang disebut dengan overloading method ya. Oke, saya lanjutkan dulu materinya. Nah, tadi overloading konstruktor sudah. Nah, ini ada dog. Nah, ada satu lagi yang ingin saya tambahkan. Nah, ini kalau misalnya string W dengan string L, terus kalian balik nih. Yang pertama adalah string L, kemudian ini adalah string W, itu dianggap sama. Jadi sekalian ya, itu dianggap sama. Jadi mereka don't care gitu ya. Don't care nama variabel di don't care. Yang terpenting adalah nama ini, tipe datanya. Itu yang selalu dilihat. Nah, beda ketika kalian misalnya gini, ini kebetulan integer ya. Saya contohkan misalnya yang saya buat barusan, ya, saya buat barusan tadi itu adalah ini misalnya. Ketika saya meng-create konstruktor seperti ini, kemudian saya meng-create nih public mahasiswa, gitu ya. Nah ini akan hasilnya beda nih, string nama, string name, nama, kemudian integer name. Nah ini sudah dianggap konstruktor yang berbeda. Makanya nggak error nih. Ya, tidak error sama sekali. Tetapi kalau kalian lakukan seperti ini gitu ya, public ya, mahasiswa, ya perhatikan ini. Ada integer, saya mau bikin integer nomor gitu ya. Kemudian ada string, saya ingin string itu adalah string jurusan. Kelihatannya beda gitu ya. Kelihatannya beda. Tetapi dianggap sama nih, lihat, perhatikan langsung dianggap error nih.
Padahal kan beda nih ya. Orang satunya nomor, satunya jurusan. Nah, kira-kira kenapa itu? Kenapa kok dianggap error nih? Kenapa jadi error ini? Kenapa sintak error? Kenapa dianggap duplikat? Coba dijawab di chat. Kenapa dianggap duplikat? Ada yang tahu enggak? Kenapa dianggap duplikat ini dua hal ini? Padahal ini kan satunya NIM, ini nomor. Ini satunya nama, ini jurusan. Nah, sekarang pertanyaan saya adalah, kenapa itu dianggap duplikat gitu loh? Kenapa dianggap sama? Yang ini sama ini, padahal beda gitu. Ada yang tahu nggak jawabannya? Ayo dijawab di chat. Ada yang tahu nggak kenapa? Apa yang menyebabkan kok dianggap sama gitu? Oke, saya sudah katakan ya. Jadi bagi kalian yang akhirnya ter-remove itu artinya kalian tidak mendengarkan kata-kata saya. Jadi saya langsung remove ini yang tidak ada videonya ya. Oke, siapa lagi nih? Ya, saya langsung remove yang tidak ada videonya. Oke, nggak usah ikut kelas sudah sekalian. Oke, silakan dijawab. Oke. Ada yang tahu? Oke. Tipenya integer dan string. Oke. Satria Utama, good. Ada public mahasiswa yang sama, Pak. Oke, Hanosi. Parameternya sama, Pak. Integer dan string. Oke, good, Dion. Wisnu, integer dan string. Ya, jadi poin intinya itu, benar ya. Hanosi agak kurang tepat ya. Begitu juga Merte. Jadi yang menyebabkan dia duplikat, ya, yang menyebabkan dia duplikat, good jawabannya. Terima kasih. Nah, yang menyebabkan dia duplikat karena ada kalau namanya sama itu nggak ada masalah ya. Tadi saya sudah sampaikan ya, Hanosi ya. Jadi kalau namanya sama, ya mahasiswa, itu nggak ada masalah. Yang membedakan adalah di sini nih. Ini nggak boleh sama nih. Tipe data nggak boleh sama. Ya. Jadi di sini itu adalah integer string. Di sini juga integer string gitu loh. Nah, karena ini dua hal ini dianggap dua sama walaupun namanya kalian bedakan. Tapi ini adalah dianggap hal yang sama gitu. Jadi parameter tidak boleh tipe datanya sama persis. Urutannya gitu yang penting ya. Urutannya. Tapi kalau seperti ini nggak masalah. Ini kan string sama integer nggak masalah. Ya, dianggap oke gitu ya. Tapi kalau kalian gunakan yang sama gitu ya, integer dan string, maka itu dianggap error. Itu poin intinya ya. Oke, itu yang membedakan. Ya, jadi kalau kalian bikin konstruktor yang overloading, pastikan kalian meng-create parameternya tidak ada yang sama persis ya. Tipe data dan urutannya. Kalau tipe datanya sama tetapi urutannya beda ya nggak masalah juga gitu. Ya, ini kan sama misalnya ini. Oh, saya nanti satunya integer string string string. Kemudian kalian taruh string string integer string. Ya, boleh nggak masalah gitu. Karena nggak ada yang sama gitu. Tapi kalau misalnya integer string, terus satu di bawahnya juga integer string, nah itu pasti error. Gitu. Ya, itu kira-kira. Itu, oke. Jadi itu overloading, saya pikir cuman itu aja ya. Kemudian kita masuk ke 7.3. Ya, sebentar. Yang tadi saya remove ya. Korti nanti yang terakhir baru kalian cek absensinya ya. Jadi kalau yang saya remove terakhir baru kalian cek nanti absensi. Oke, selanjutnya adalah static modifier. Nah, ini juga penting kalian pelajari dan ini sudah kalian lakukan ketika kalian bikin Greenfoot ya. Pada saat kalian meng-create point dan juga help point. Ya, ada score dan help point. Nah, kalian gunakan static di sana. Ya. Nah, static itu fungsinya ya, jadi static itu fungsinya untuk
ya. Jadi gini, kalau kalian meng-create sebuah variabel ya yang tidak statik, maka variabel itu akan apa namanya ya, nilai dari variabel itu hanya fokus ketika kalian meng-create sebuah objek dari kelas tersebut. Jadi kalau kalian meng-create sebuah variabel di dalam sebuah kelas, nah kalau kalian tidak set dia sebagai statik, maka ketika kalian meng-create sebuah variabel, meng-create sebuah objek, kemudian kalian memberikan nilai di variabel, maka variabel itu hanya fokus di dalam sebuah objek saja. Gitu. Tetapi kalau dia bentuknya statik, ya tidak seperti itu. Dia akan berasosiasinya itu tidak ke objek saja, tapi dia langsung berasosiasi di kelas. Jadi misalnya gini, kalau kalian ingin meng-create sebuah variabel, kemudian variabel untuk misalnya di bank, kalian ingin meng-create atau misalnya di apa namanya di kelas lah, kalian ingin meng-create jumlah mahasiswa, gitu ya. Nah, kalau kalian meng-create sebuah jumlah mahasiswa dengan meng-create sebuah variabel yang bukan statik, ya, bukan statik artinya variabel biasa lah ya, kalian create integer jumlah misalnya gitu. Maka nilainya tidak akan bertambah ketika kalian nambah lagi objek baru. Yang saya inginkan kan gini, setiap objek baru maka akan nambah, oh jumlahnya nambah jadi 2, jumlahnya nambah jadi 3, jumlahnya nambah jadi 4. Nah itu tidak akan bisa terjadi dalam apa namanya instance variabel istilahnya. Tetapi kalau static variable itu bisa kalian lakukan. Jadi kalau kalian ingin meng-create-nya modelnya kayak gini nih, ya. Kalau kalian memiliki instant variable gitu ya, sebuah instant variable, nah ini contoh statik nih ya. Kalau kalian ya meng-create sebuah variable, kalau E1 ya, misalnya itu kalian create sebagai instant variable, ya variabel biasa, maka E1 itu ya, misalnya E1 itu hanya belong to ke satu objek saja, objek pertama gitu ya, objek kedua ya. Nah, misalnya gini, fungsi dari kelas, fungsi dari statik misalnya gini nih, misal saya ingin meng-create ya apa namanya daftar nama mahasiswa di satu jurusan, ya, di satu jurusan. Oke, nah kalau misalnya gitu ya. Kalau kalian meng-create sebuah variabel, ya ini saya contohkan aja deh biar langsung ya. Kalau misalnya ngomong biasanya nggak ada bayangan nih. Saya contohkannya dengan di kasus sederhana ya. Misalnya gini nih. Ini misalnya. Nih saya berikan jurusan ini ya. Ya, jurusan. Ya, misalnya jurusan ini. Saya create dia sebagai public string ya, jurusan. Saya ingin mendaftarkan list mahasiswa. Kita tahu jurusannya adalah jurusan PTI gitu ya. Itu yang kita tahu. Nah, ketika kalian memanggil namanya gitu ya, kalian meng-create ini kan gini nih. Mahasiswa, cara manggil namanya ya MHS 1.nim gitu ya. Kemudian kan kalian sebut nama NIM-nya gitu ya. Kemudian ada MHS 2 nama ya, Hadi. Kemudian kalian MHS1 ini. MHS1. Ya, MH1 lagi jurusan PTI. Nah, kemudian kalian create mahasiswa kedua, jurusannya juga PTI. Nah, fakultasnya juga PTI misalnya gitu. Itu juga terus nih. Kalau kalian ingin bikin sebuah data master untuk data mahasiswa, ini kan jurusan sama semua nih ya. Jurusannya kan sama semua, bener ya? Jurusannya sama semua misalnya. Nah, pertanyaannya kan mubazir kalau setiap kalian meng-create sebuah sebuah data, jurusan harus disebutin terus gitu loh. Padahal kan ada defaultnya gitu. Nah, fungsinya itu di situ di statik. Jadi kalian bikin satu aja ya, bahwa statiknya misalnya ini adalah company ya, ini employee 1, employee 2.
Nama kan pasti punya beda-beda. Ya, employee 1 punya nama sendiri, employee 2 punya nama sendiri gitu. Tetapi dia sama-sama kerjanya di Oracle. Nah, fungsi dari static variable adalah untuk menjembatani dua ini gitu. Ya, jadi ada variabel yang bisa saling memberikan nilai gitu. Itu fungsinya static. Ya, fungsinya static. Nah, yang kedua saya berikan contoh lagi. Misal ini akan terlihat bedanya ya. Saya contohkan. Ini satu saya bikin public integer jumlah gitu. Kemudian saya tulis satunya lagi public static ya, integer total misal gitu. Ini saya value-kan mulai dari 0. Ini saya juga total mulai dari 0. Ya. Nah, ketika konstruktor dibuat, nah perhatikan ya. Ketika konstruktor dibuat, maka saya tambahkan jumlah plus-plus. Ini juga total plus-plus. Tujuannya apa? Total MHS nih, ini jumlah MHS biar maksudnya jelas ya. Total MHS ya. Ini juga MHS, ini MHS. Oke. Nah, niatnya adalah bahwa setiap kita meng-create sebuah objek, maka total mahasiswa akan terus bertambah. Ya. Jadi satunya yang tidak pakai statik, satunya pakai statik. Nah, kemudian kita panggil hasilnya ini public void, sorry kok public void ya, system.out.print println gitu ya. Saya panggil nih jumlah ya, plus jumlahnya plus jumlah MHS ya. Kemudian \n. Nah, perhatikan hasilnya ya. Perhatikan hasilnya. Ini total. Perhatikan hasilnya di sini. Plus total MHS. Gitu. Ya, ketika saya jalankan ini, ya, saya jalankan nih. Jebret. Oh, sorry, kok saya jalannya di sini. Nih. Perhatikan baik-baik ya, saya nggak perlu masukkan ini. Ini. Oke, saya tutup lah ini ya, biar mudah ya. Saya tutup. Jadi cukup konstruktornya jalan. Ya, konstruktornya jalan. Gitu. Oke, ini aja saya create di sini. Saya jalanin sekarang. Oke, maka kalian perhatikan hasilnya. Sheet 1 nih. Jumlah 1, ya lihat ini, jumlahnya 1, total 1. Karena kan pertama kali nih, mahasiswa pertama di-create. Kemudian mahasiswa kedua di-create nih, masih create. Oh, sorry. Saya belum meng-create di bawahnya nih. Karena kebetulan ini aja baru saya buat ya. Jadi ini saya copy paste ini ya. Sorry, saya copy paste ini di bawahnya. Pantas enggak ditampilkan. Ini sebenarnya sudah jalan ya. Cuman tidak ditampilkan. Nah, ini satu lagi. Oke. Nih, satu lagi. Ya. Oke. Nah, sekarang saya ulang lagi. Perhatikan hasilnya. Perhatikan hasilnya. Lihat. Kelihatan ya hasilnya ya. Nah, lihat di sini. Pertama, ketika kalian mendefinisikan yang pertama, undetermined, maka jumlahnya 1, totalnya 1. Kemudian kalian meng-create yang kedua, Bayu. Si Bayu kalian buat. Maka jumlah 1, total jadi 2. Yang benar yang mana? Yang total apa jumlah? Berapa mahasiswa yang udah dibentuk? Kan gunakan total ya, benar ya. Kemudian kalian create yang ketiga nih, NIM. Ya. PTI, fakultas, jumlahnya 1 masih tetap ini. Tapi sekarang kalau pakai statik dia jadi 3 gitu. Nah, itu yang menyebabkan, itu yang membedakan gitu ya. Itu yang membedakan antara statik ya dengan yang tidak statik. Artinya statik itu ditampilkan ya, ditampilkan atau mengeksekusi, dia tidak melihat objek yang di-create, tapi yang dilihat langsung adalah kelasnya. Makanya ketika kalian manggil, nih, kalau kalian mau manggil apa namanya? Manggil field ya. Kenapa ini? Error.
It's not visible. Oh iya, kan tadi private ya. Oke lah, saya nggak usah bikinin aja nih. Karena tadi saya udah create jadi private, tidak visible. Nah, kalau kalian memanggil atau memberikan nilai untuk variabel yang biasa gitu ya, yang biasa model seperti ini gitu. Ya. Variabel biasa kalian manggilnya seperti ini nih. Jadi nama objeknya dipanggil, kemudian baru nama variabelnya. Tetapi kalau misalnya static tidak seperti itu. Static itu manggilnya adalah kelasnya dipanggil mahasiswa gitu ya. Cara manggilnya adalah mahasiswa. Jadi kelasnya kalian panggil dot, ada total nih, total mahasiswa gitu. Ya, karena bentuknya ini ya, bentuknya adalah integer ya, variabel, jadi saya paling bisanya nge-print aja nih system.out. Ya. Nah, kalau kalian perhatikan tadi bahwa total mahasiswa itu adanya di mana? Adanya itu adalah di mahasiswa. Jadi kita manggil kelas ini, bukan manggil objek. Itu bedanya ya. Sedangkan instance variable, maka kita manggilnya adalah objeknya. Jadi objek dulu dipanggil, baru name-nya. Tetapi kalau dia adalah static variable, yang dipanggil apa? Kelasnya yang dipanggil, bukan objeknya yang dipanggil. Gitu. Itu bedanya ya. Itu pembedanya. Oke. Nah, itulah kira-kira penjelasannya dulu. Ya, lanjutkan dulu materinya. Jadi nanti ada kelas di sana yang kalian bisa create. Oke, itu static variable. Ya, caranya simple ya. Nah, static variable juga bisa bentuknya static dia. Bisa bentuknya variabel, bisa bentuknya method gitu ya. Jadi kalian bisa meng-create method static dan juga bisa meng-create variable static. Oke, ini contoh-contohnya. Ya, nanti kalian tinggal bisa pelajari ini. Oke, tadi udah saya jelaskan sih dengan contoh kasus, harusnya kalian sudah paham. Paling tidak ya, kalau tidak paham nanti tinggal putar lagi videonya. Gitu. Oke, oke, that's it. Ya, lanjut. Lanjut adalah JF 7.4. Oke. Nah, ini tentang inheritance. Inheritance itu apa? Coba dijelaskan di ini, di chat. Inheritance itu apa? Ada yang tahu inheritance itu apa? Pewarisan. Oke, Deon. Pewarisan apa, Deon? Yang lain? Pewarisan apa? Pewarisan apa? Pewarisan sifat dari kelas. Oke, good ya. Jadi inheritance ada hubungan dua objek pewarisan atribut ya. Oke, sebuah kelas yang dapat mewariskan atau menurunkan properti. Oke. Tepat, pewarisan kelas ya. Benar ya. Jadi fungsi dari inheritance itu adalah untuk pewarisan sifat ya. Jadi ada parents, ada kelasnya. Ya, misalnya paling simple penjelasannya dulu deh. Jadi what is inheritance? Is a simple or powerful tools. Jadi simple banget ya, tetapi sangat powerful gitu ya. Dari object oriented yang memberikan sebuah kelas untuk mewariskan ya metode dan field. Jadi tidak hanya atribut ya, atribut dan metodenya gitu ya. From other classes. Ya, jadi kita bisa mewariskan sifat ya dari parent kelasnya ke child kelasnya. Itu konsep dari inheritance. Ya. Jadi kayak ada super kelasnya, ada sub kelasnya. Gitu. Ya, jadi fungsinya itu adalah untuk mengurangi gitu ya, mengurangi coding yang harus kalian buat. Kalau ada pewarisan sifat, maka sifat-sifat yang sudah dibuat sebelumnya nggak perlu kalian pakai lagi gitu. Coding-coding yang dilakukan sebelumnya nggak perlu kalian pakai lagi. Misal nih ada mobil ya, ada mobil nih ya.
Jadi ada kelas mobil namanya. Nah, kemudian selain kelas mobil ini ada kelas Toyota gitu. Ya, kelas mobil sama kelas Toyota. Misal gitu ya. Artinya apa? Toyota itu kan mobil juga gitu. Ya. Toyota itu kan mobil juga. Artinya apa? Jadi kalian nggak perlu definisikan bahwa Toyota itu adalah punya roda 4, gitu ya, punya bumper, punya mesin, punya dan sebagainya gitu ya. Setir, itu nggak perlu lagi kalian definisikan gitu loh. Di Toyota itu. Terus apa yang harus kalian lakukan? Kalian cukup menginherit ke mobil, selesai sudah gitu. Nggak perlu kalian bikin lagi di kelas. Nah, itu konsep dari inheritance. Ya, gitu. Atau misalnya ada hewan nih gitu. Ada hewan, ya. Jadi hewan itu bisa misalnya hewan itu bisa makan, bisa tidur, ya, punya tangan, punya kaki, ya, ada bulunya, nah misalnya gitu. Ya, ada mulut, ya dan sebagainya gitu, ya. Nah, itu adalah sifat dari hewan gitu. Kemudian dia ada hewan darat gitu ya. Hewan darat. Ya, hewan darat berarti apa namanya yang unik dari hewan darat terhadap hewan itu adalah berjalan. Ya, berlari atau berjalan gitu ya. Itu yang apa namanya? Yang uniknya gitu ya. Jadi nggak ada, tapi kalau misalnya ada lagi kelas 1 adalah hewan udara, maka yang uniknya adalah terbang gitu. Ya, jadi kalau ada hewan udara ya terbang. Jadi nggak mungkin hewan darat itu terbang. Nah, gitu misalnya. Tetapi hewan darat dan hewan terbang itu punya apa? Punya kepala, punya kaki, punya tangan, punya bulu dan sebagainya gitu. Nah, itu pewarisan sifat. Jadi kalian bisa mengurangi coding. Ya, cukup dengan mengarahkan subclass kita itu ke superclass. Selesai sudah gitu. Ya, nah ini contohnya shape. Ya, shape atau bentuk ya. Nah, bentuk itu adalah sebuah superclass. Di dalam bentuk itu ada color nih, ada warna. Ya, ada warna nih di shape-nya. Ya, ini warna misalnya di shape ini. Ya, nah kemudian ada rectangle nih. Ya, jadi rectangle kalau ingin tahu rectangle itu kan shape juga gitu loh. Jadi kalian nggak perlu lagi meng-create sebuah variabel namanya color karena color udah ada di shape gitu. Kan jadi mengurangi gitu ya, mengurangi variabel itu kan baru satu variabel. Kalau misalnya ada proses-proses yang sama gitu ya. Misalnya kalau mobil, ya mobil itu bisa digas, bisa direm, ya bisa ubah-ubah gigi, gitu kan? Kan kalian nggak perlu bikin lagi di Toyota gitu loh. Nah itu konsepnya. Ya nggak perlu lagi di kelas Toyota kalian bikin lagi harus bikin apa namanya gas, rem itu kan nggak perlu lagi. Ya itu konsep dari inheritance. Ya sesimpel itu sebenarnya ya, sesimpel itu. Nah di dalam Java gitu ya, pewarisan sifat itu bisanya adalah satu parents lebih dari satu child. Tetapi satu child tidak bisa lebih dari satu parent. Paham ya? Artinya misalnya crab ini, crab itu hanya bisa gitu ya extend ke animal. Jadi dia hanya bisa memiliki superclass satu animal. Dia nggak bisa extend ke lebih dari satu animal. Nah gitu bedanya. Tetapi kalau animal itu bisa di-extend oleh lebih dari satu. Dari crab, dari cow misalnya, dari buffalo, dari dog, dari lion, nah gitu misalnya. Itu bisa dilakukan. Jadi satu parents bisa lebih dari satu, tetapi satu child hanya satu parent ke atas. Ya, konsepnya hierarki. Nah, itu kira-kira. Jadi keywordnya adalah extend ya. Jadi kalau kalian tambahkan extend itu berarti sudah ada pewarisan sifat. Pewarisan sifatnya dari mana? Dari animals ke crab. Ya, dari yang belakangnya extend ke depannya extend. Itu konsepnya ya. Nah, ini rule, nah ini tadi saya katakan. Rule single inheritance ya. Jadi nggak bisa nih konsepnya seperti ini ya. Jadi public class crab extend animal, crustacean gitu dan sebagainya itu nggak bisa gitu ya. Cukup ke animal saja atau ke crustacean itu aja gitu. Nggak bisa ke lain-lain lagi. Jadi satu saja. Itu konsep jadi rule a single inheritance. Ya konsepnya orang tua lah kan kalau misalnya anak ya
orang tua bisa bikin lebih dari satu anak gitu ya. Tapi anak kan cuma satu orang tuanya gitu. Nah, gitulah konsepnya ya. Jadi konsep hierarki. Oke. Inheritance itu aja sih ya. Oke, selanjutnya di polymorphism. Nah, ini juga konsep penting ya. Polymorphism. Polymorphism. Oke. Di dalam polymorphism ya, di dalam polymorphism ya, konsepnya itu adalah satu objek bisa memiliki lebih dari satu bentuk ya. Itu konsepnya. Ya. Nah, nih. Jadi konsepnya gitu ada bicycle dan road bike gitu. Bicycle dan road bike. Nah, kalau jadi ini polymorphism itu terjadi kalau misalnya ada inheritance. Jadi kalau dia tidak di inheritance, polymorphism nggak bisa dilakukan gitu. Nah, konsepnya itu adalah jadi kalau ada parents sama a child nih ya. Nah, kalian bisa mendefinisikan, jadi kalian bisa meng-create sebuah variable parents dengan menginisialisasi sebuah child class gitu ya. Misalnya ini bicycle, bike sama dengan new bicycle. Gitu. Itu bisa dilakukan. Nah, ini konsep dari inheritance. Jadi si bike itu tidak hanya memiliki bentuk bicycle, tetapi dia juga bisa berbentuk road bike. Nah, gitu konsepnya. Ya, jadi polymorph gitu ya. Polymorphism itu berasal dari kata poly dan morph. Poly itu banyak, morph itu bentuk. Jadi banyak bentuk. Ya, jadi bicycle konsepnya kayak gitu nih. Bicycle ya kalau kita ngomongan banyak bentuk ya ini lebih dari satu bentuk lah gitu. Itu polymorphism ya. Jadi ini kan bicycle sebenarnya ini variabelnya yang di-create dari kelas bicycle. Tetapi dia menginisialisasi inheritance-nya gitu. Ya, menginisialisasi inheritance-nya. Jadi dia bisa memanggil inheritance-nya ya, new road bike. Jadi di bawahnya nih sebagai child-nya. Nah, itu konsep dari polymorphism. Jadi itu aja sih sebenarnya inti dari polymorphism ya. Ya, itu aja sih polymorphism ya. Sedikit materinya di sini ya. Konsep dari polymorphism itu. Cuman ini aja konsepnya ya. Jadi ini kan paling besar, ini parents-nya yang paling besar. Parents itu bisa juga memiliki bentuk dari child-nya yang kecilnya gitu ya. Jadi bisa di dalamnya itu konsep dari polymorphism. Gitu. Nah, sampai di sini ada yang ditanyakan enggak kira-kira? Adik-adik sekalian ada yang tanyakan enggak kira-kira? Sampai di sini materinya. Ada? Ada enggak? Ada? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada saya berikan kalian tugas. Ya, harus selesai hari ini. Waktu kalian tidak lama, ya, hanya 1 jam, ya, hanya 1 jam. Saya berikan tugasnya, ya. Jadi kalian siap-siap kerjakan sekarang. Selesainya, oke lah 1,5 jam lah sampai 4:30 ya. Saya kasih waktu. Ya. Oh, ada kelas nggak kalian ya? Habis ini ada kelas nggak? Kelas B tidak ada, Pak. Kelas B tidak ada. Oh, bagus, Di. Berarti sampai 4:30. Ya, kelas A? Kelas A tidak ada, Pak. Oh, mantap. Ya, oke. Jadi fix ya sampai 4:30 kita nih. Oke, tugasnya sampai 4:30. Nah, sekarang saya share tugasnya di sini. Silakan kalian kerjakan. Ya, nanti tunjukkan hasilnya seperti apa. Sebentar, saya cari dulu nih tugasnya. Mencari ya, saya bikin dulu tugasnya.
Oke. Soalnya banyak, ya. Soalnya banyak. Waktunya 1,5 jam. Ya, saya bikin kalian seram aja ya. Jadi waktunya 1,5 jam. Soalnya ada 9. Ada 9. Coding. Ya. Jadi bukan ini ya. Bukan teori ya, coding ya. 1,5 jam. Ya gampang sih ya, cuma 9 soal doang, gampang. Saya share filenya di sini ya. Bentar. Nah, makanya seperti yang saya sampaikan minggu lalu, pastikan kalian di depan laptop nih, gitu. Tetapi ya, walaupun sebentar, ini saya baru bikin juga nih. Jadi saya ingin kalian memahami konsep object oriented sebenarnya ya. Jadi tugas ini hanya tujuannya adalah kalian bisa memahami konsep object oriented. Nah, ini kegiatannya mengerjakannya mandiri ya. Hasilnya tidak upload. Oke, sebentar ya, saya share dari sini. Sebentar, saya jadikan PDF tuh. Oke, saya share. Di chat ya, saya share ya. Silakan kalian kerjakan, waktunya sampai 4:30. Ya, batas waktunya. Soalnya dikit-dikit kok. Sudah beberapa juga sudah saya sampaikan. Harusnya tidak terlalu susah ya. Waktu 1,5 jam itu cukup mestinya. Silakan dikerjakan. Nanti kalian langsung ini apa namanya? Kalian upload ya. Kerjakan mandiri ya, jangan dikerjakan. Oke, bentar. Nanti kalian upload di e-learning, nanti kalian upload ya. Jadi, nah saya share dulu nih tugasnya. Saya tampilkan dulu jadi biar kalian paham tugasnya seperti apa. Wait. Oke, ini tugasnya. Perhatikan ya materi. Nah, ini adalah tugas. Jadi tugas pertama adalah tugas individu ya. Kemudian kalian harus mengerjakannya di program Eclipse ya. Nggak harus di Eclipse sih sebenarnya ya. Sebenarnya nggak perlu kalian kerja di Eclipse langsung juga nggak masalah. Yang penting kalian tahu code-nya gitu ya. Nah, namun bentuk laporannya itu diketik di Word ya. Jadi copy paste hasilnya yang setelah kalian buat. Ya, setiap program pasti beda-beda hasilnya ya, jadi jangan sampai sama persis.
Ya sama persis sih boleh juga ya, cuman kalian harus kerja sendiri. Kode program ya dituliskan parsial ya untuk setiap soal, disesuaikan dengan permintaan setiap soal. Jadi nanti kalau soal pertama kodenya seperti ini, kalian tinggal copy code itu aja gitu, nggak usah yang lain-lain. Ya, nah setelah menuliskan kode parsial ya untuk 8 soal pertama, kemudian soal ke-9 baru kalian gabungkan semuanya di dalam Word itu, ya. Kemudian kalian kumpulkan di akhir jam perkuliahan. Nah, ini ya saya set sudah ya 16.30 waktu sini ya. Nah, dikirim gitu bentuknya PDF. Oke. Kirim. Nah, PDF ya. Gitu. Oke. Nah, ini nanti soalnya. Soal pertama, tadi sudah ada beberapa saya kerjakan di contoh saya gitu ya. Soal kedua, soal ketiga, soal keempat. Mudah-mudah sebenarnya ini untuk sebagai pemahaman kalian aja gitu. Soal kelima. Oke? Itu ya sampai soal 9. Oh, sorry. Oke, jadi itu silahkan apa namanya? Silahkan dikerjakan ya. Waktu kalian sampai 4:30. Setelah itu kalian tinggal upload di e-learning ya. Saya siapkan tempat untuk upload. Oke, sekian dulu untuk hari ini. Silakan kalian kerjakan secara mandiri. Jadi pertemuan hari ini saya selesaikan. Selamat belajar, ya. Selamat mengerjakan. Ya, mudah-mudahan selesai 1,5 jam ya. Oke, demikian. Dan nanti saya akan diskusi dengan Korti ya, Edi dan Bukian ya. Oke, untuk terkait kapan kita akan mengadakan minggu ini untuk mengadakan midterm exam-nya. Karena saya ingin kalian lolos semua ya. Saya ingin kalian dapat sertifikat, itu yang paling penting, sertifikat dari Oracle Academy. Jadi pastikan kalian benar-benar ngerjain semua ya. Jangan sampai enggak gitu. Nanti enggak dianggap sama Oracle Academy kalau kalian tidak mengerjakan semuanya gitu ya. Sayang, karena itu sertifikatnya resmi dari Oracle-nya gitu loh. Ya. Jadi itu juga sambil kalian kerjakan. Oke, nanti saya diskusi sama Edi dan Bukian ya. Krisna Bukian. Oke. Sekian untuk pertemuan hari ini. Silakan dikerjakan dulu sampai 4:30. Oke. Saya tutup perkuliahan ini. Terima kasih. Kalau kalian mau pakai ini, silakan. Ya, saya leave dulu. Jadi saya jadikan Krisna Bukian sebagai ini ya, sebagai host ya.